kelasnya setengah ya, teman-temannya pada kemana? Berarti kelas ini banyak juga ya RPSM. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, silakan Gani sebagai ketua kelas dipersiapkan berdoa terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa atas agama dari masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu mau cek dulu nih kehadiran dari kalian. Ibu absen satu persatu, nanti bilang hadir, dan teman-teman yang OSN yang dispensasi OSN kalau kita mau dibilangin juga ya. Afifah, Alicia, Amelia, Ani, Aufa, Cheryl, Dias, Dwi, Yulianti, Fahrul, Fani, Gani, Gaftar, Gali, Gregorius, Ibu Rani, sama takutnya ada kan musiman, ada diperbanyak minum air putihnya. Di sini ada galon? Biasanya diisi pakai apa? Ya, Gantung Bu. Gantung. Oke, bisa diperbaiki nanti. Banyak-banyak minum air putih juga supaya darah tidak. Oke, Ibu mau tanya dulu nih sama kalian semua. Ada yang masih ingat gak pertemuan minggu lalu itu kita bahas materi tentang apa? kebutuhan dan keinginan. Siapa yang mau review materi minggu lalu? Oke, Rian, silakan. Oke, jadi kebutuhan itu adalah barang dan jasa yang harus dipenuhi untuk tetap mempertahankan pemasukan dulu. Sedangkan keinginan adalah barang dan jasa yang penuhannya bisa ditunda. Kalaupun dari penuhi itu masih tetap nggak berpengaruh besar dalam hal itu. Oke, benar sekali ya dikatakan dia mengenai kebutuhan dan keinginan yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Minggu kemarin juga udah mempelajari tentang jenis-jenis barang. Masih pada ingat kan? Itu jangan dilupain, diulas lagi di rumah supaya berkesinambungan, kalian nyambung materinya pada materi yang Ibu akan sampaikan pada hari ini. Goreng minyak curah masih terjadi di sejumlah daerah. Tidak hanya langka, harga minyak goreng juga masih mahal di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Kelangkaan minyak goreng masih terus terjadi. Minyak goreng sulit ditemukan di pasar tradisional maupun retail modern, seperti di Kabupaten Polewali dan Sulawesi Barat. Para pedagang mengeluhkan terbatasnya pasokan minyak goreng dari distributor. Kalau oleh Pak Agus itu artinya barang yang kita order tidak pernah kira masuk. Banyak warga yang datang mencari. Banyak kan tapi tidak ada barang. Sosial media dengan harga tinggi di atas harga yang ditetapkan pemerintah, mulai dari 16 hingga 18 ribu rupiah per liter. Jadinya yang beredar secara online ini kami tidak tahu memang minyak ini mereka dapatnya dari mana, karena menurut pantauan kami di lapangan kami melihat bahwa para pedagang di pasar saja kurang mendapat stok dari petani. Terkait kelangkaan minyak goreng, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI mendesak upaya pemerintah dalam mengatasi kelangkaan dan melalui harga minyak goreng yang tidak hanya sebatas pada persoalan di hilir saja. Kami melihat bahwa persoalan pemerintah pasti hanya persoalan hilir saja, bukan persoalan juga. Sehingga kami khawatir dan sangat khawatir itu tidak akan dengan penolakan dan bukti kasus ini akan kita belum berhasil. Ini lihat bahwa KPPU memang sudah mencoba menunjuk juga adanya dugaan ini, tapi secara melihat KPPU belum ada hasil yang kuat, ya, belum ada hasil yang kuat untuk membongkar dugaan partai-partai ataupun untuk kepentingan tidak lainnya yang berpotensi melanggar undang-undang anti monopoli dan perdagangan kerja. YLKI juga membuat petisi online untuk mengusut dugaan cakram dan persaingan usaha tidak sehat yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng. Dari Liputan,
ASTV. Oke, baik. Dari berita yang sudah Ibu tayangkan, kira-kira kalian dapat menyimpulkan di fenomena tersebut itu mengenai tentang apa? Barang yang terjadi langka itu suatu barang minyak goreng. Oke. Di sini ada nggak yang mau menyimpulkan setelah melihat dari video tersebut? Oke, cari-cari. Mungkin dari video itu saya bisa mengambil kesimpulan terdapat kasus kelangkaan minyak goreng yang menimbulkan naiknya harga minyak goreng tersebut di atas harga eceran pasar. Akibat kelangkaan tersebut, warga harus mengantri untuk membeli minyak goreng dan dalam pembeliannya itu diatur dengan aturan. Upaya yang dilakukan Pemprov Jakarta tadi dengan cara melakukan distribusi sebanyak 2 kali dalam sepekan guna mengantisipasi kelangkaan. Untuk fenomena yang terjadi pada berita ini tentang kelangkaan, itu terjadi di tahun kemarin, tahun 2022, yang dimana stok-stok minyak tersebut itu habis. Di sini ada yang ikut nggak nih orang tuanya ke ngantri di Indomaret Jaya ikut nih, karena dibatasi oleh pemerintah, satu orang itu hanya boleh membeli satu orang itu ya, satu keluarga itu hanya boleh membeli 2 liter minyak goreng. Di sini ada yang ngantri, baru orang tuanya. Oke. Materi pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai pengertian dari kelangkaan, penyebab dari kelangkaan, dampak yang terjadi karena adanya kelangkaan, serta cara mengatasi kelangkaan tersebut. Apa itu? Stoknya sedikit, susah dicatat, terbatas. Oke. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan merupakan suatu kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Yang dimana kebutuhan yang untuk dipenuhi oleh manusia itu jumlahnya sangat tidak terbatas, tetapi alat pemuas kebutuhannya itu terbatas. Kemarin kita sudah mempelajari juga tentang faktor-faktor dari produksi itu ada apa aja? Faktor-faktor produksi. Coba dibuka bukunya. Itu ada sumber daya alam, sumber daya modal, yang ketiga manusia, kewirausahaan, serta apa? Coba dibuka bukunya. Ada yang pertama, coba. Yang pertama ada sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga yang keempat kewirausahaan atau skill. Nah, aspek-aspek tersebut itu untuk memproduksi barang dan jasa yang dimana jumlahnya itu terbatas. Jadi terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan yang harus dibutuhi oleh manusia dengan alat pemuas kebutuhannya. Seperti itu. Keterbatasan sumber daya alam. Di sini ada yang masih ingat nggak? Sumber daya alam itu dibagi menjadi 2. Yang pertama sumber daya alam yang alami atau yang bisa diperbaharui, sama yang kedua itu yang tidak bisa diperbaharui. Untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu, untuk menunggunya ada lagi itu harus menunggu ratusan bahkan jutaan tahun. Seperti apa coba contohnya yang tidak dapat diperbaharui? Minyak bumi, bahan bakar, seperti itu, batu bara, ya itu harus menunggu jutaan atau ratusan tahun untuk ada kembali. Makanya dalam penggunaannya itu harus secara efektif dan efisien. Kita harus menghemat supaya tidak terjadi kehabisan sumber daya alam tersebut. Yang kedua itu ada kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Contohnya menangkap ikan menggunakan bom. Nah, kalau menggunakan bom itu, yang rusak itu bukan cuma ekosistemnya aja, tapi biota laut yang ada di laut tersebut juga rusak. Yang ketiga itu keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Tadi kita udah sama-sama sebutin ada beberapa faktor-faktor produksi. Itu untuk mengolah kemampuan sumber daya ekonomi, yang paling penting itu teknologi dan modal. Makanya kita harus mengupgrade kemampuan kita, skill kita supaya bisa berseimbang dengan
perkembangan zaman yang ada. Dan terakhir itu ada peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Contohnya, pada masa pandemi, barang apa yang langka? Masker. Nah, masker itu kan digunakan supaya penyebaran virus COVID itu berkurang kan, dan itu setiap masyarakat itu untuk keluar rumah itu harus menggunakan barang tersebut. Sedangkan penawaran tersebut itu tidak bertambah dengan meningkatnya permintaan tersebut, barang tersebut itu jadi langka. Selanjutnya ada dampak terjadi kelangkaan. Setiap kegiatan yang dilakukan manusia itu akan berdampak. Ada yang berdampak positif sama berdampak negatif. Tetapi kalau kita bahas untuk kelangkaan ini, kita bahas dampak negatif dari sisi ekonomi. Yang pertama, adanya kenaikan harga. Karena barang tersebut langka, barang yang ditawarkan oleh produsen itu tidak bertambah, sedangkan permintaan yang diminta oleh konsumen itu bertambah. Jadi adanya kenaikan harga barang tersebut. Yang kedua itu adanya pengangguran yang meningkat, kriminalitas dan angka kemiskinan. Dari pengangguran, kriminalitas dan angka kemiskinan ini berkesinambungan. Yang pertama dari pengangguran. Karena adanya barang yang langka, produk perekonomian tersendat. Jadinya banyak karyawan yang di PHK karena tidak dapat memberikan atau membayar gaji-gaji para karyawan tersebut. Akibat tidak dapat menggaji, mereka jadi tidak punya mata pencaharian, jadi menganggur. Setelah itu muncullah kriminalitas, karena dalam pemenuhan kebutuhan kita harus melaksanakan pengorbanan. Kita harus membeli sesuatu itu harus mengeluarkan uang. Kalau nggak ada pendapatan, kalau tidak memiliki uang, makanya itu kita tidak bisa membeli atau memenuhi kebutuhan kita di kehidupan sehari-hari, yang akan menimbulkan meningkatnya dari angka kemiskinan. Perencanaan, suatu perencanaan yang kita susun berdasarkan yang paling penting, yang paling mendesak. Dengan adanya skala prioritas tersebut, kita dapat memprioritaskan kebutuhan kita yang mendesak dulu nih, yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Yang kedua, menghemat penggunaan sumber daya alam. Tadi Ibu udah sampaikan bahwa sumber daya di bumi ini ada dua, ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Makanya kita harus melakukan penghematan terhadap sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dan menggunakannya itu dengan cara efisien dan efektif. Yang ketiga itu ada memelihara kelestarian alam. Yang keempat itu ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, untuk meningkatkan kualitas sumber daya ini perlu diselenggarakan pelatihan tenaga kerja supaya kemampuan atau skill dari kita bisa bersaing dan bisa mengelola teknologi dan modal supaya sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan zaman. Ada yang mau bertanya atau hal yang mau dibingungkan? Saya Bu. Oke, Fani ingin bertanya apa? Maksud dari pemakaian sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien itu gimana sih? Oke, secara efektif dan efisien. Kita bahas dulu. Di sini ada yang tahu nggak pengertian dari efektif? Efektif itu apa? Efektif itu merupakan tindakan yang dilaksanakan dengan cara melakukan perencanaan terlebih dahulu. Jadinya kita melaksanakan tindakan tersebut dengan perencanaan sehingga kita tidak melakukan pemborosan yang akan kita lakukan. Kalau efisien itu merupakan pemanfaatan sumber daya ekonomi dengan cara yang minimal untuk mendapatkan hasil yang optimal. Apa bisa dipahami, Fani? Kasih Bu. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, Ibu next. Nggak ada ya? Oke. Ini ada tugas kelompok, Ibu jelasin dulu teknisnya. Yang pertama tugasnya itu mencari satu barang yang pernah langka, yang di kehidupan sehari-hari, yang pernah fenomena dalam kehidupan sehari ini langka. Yang kedua, kalian analisis penyebab barang tersebut itu bisa langka. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kelangkaan barang tersebut.
dari sisi pemerintah atau dari sisi pribadi kita masing-masing. Nah, itu akan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian, dan untuk pembagian kelompoknya itu 4 orang depan belakang. Oke, bisa. Oke, bergabung nanti ya. Yang 4. Oh, ini pas 5 berarti ya, ada 5. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Sampai sini proyek yang Ibu jelaskan sudah dapat dipahami terlebih dahulu. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kamu juga dua. Iya. Aman, barangnya apa? Kira-kira barangnya mau apa? Ini kan Barangnya nggak boleh sama ya. Kelompok ini udah minyak, kelompok ini udah masker. Udah apa? Oke. Semua kelompok aman ya. ya udah deh. Terus siapa? Dua. Amin. 11. Gabung sama ini ya, kelompoknya biasa. Sekarang kayaknya saya kan di daerah malam itu ikannya kan di coba saya mau nambah sambal tuh enggak, kalau misalnya saya beli coba kan saya mau nambah sambal tuh. Nah yang punya tokonya saya bilang dulu susah nih dia ngambil laut itu lebih mahal. Berapa jualnya? Biasanya sih banyak 55 doang. Jadi sekarang 100.000. Jadi dari Ada 2. Sumber lain yang bisa untuk mengurangi Orang panik lagi. Kenapa? panik buying. Panik buying, iya panik buying. Ya, jadi dia ketakutan kehabisan stok, makanya dia belinya secara banyak gitu. Panik buying.
Itu banyaknya oknum yang menimbun masker untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelapaan. Di sini kita ngambil kelapaan minyak goreng. Oh ya, perkenalan sebelumnya, nama aku Fadil Tinggi. Nama saya Raisa Putri Dira. Nama saya Sheryl Idrisa Kata. Nama saya Nuntuk Ira. Nah, jadi lagi kita ambil contoh barang langka adalah minyak goreng. Dan apa sih penyebab barang tersebut langka? Yang pertama, karena tingginya permintaan dan turunnya penawaran yang mengakibatkan kelangkaan itu terjadi dan kenaikan harga yang drastis. Yang kedua, ada matinya distribusi yang mengakibatkan biaya produksi dikeluarkan semakin banyak dan lama waktu minyak goreng sampai ke konsumen karena ada kurangnya tenaga kerja yang mengakibatkan akibat karena PHK sehingga minyak goreng itu jadi langka dan mahal di pasaran. Nah, terus gimana sih cara kita mengatasi kelangkaan tersebut? Pemerintah industri kan sudah menetapkan kewajiban kalau misalkan pedagang itu menjual minyak dengan harga yang paling mahal boleh liter. Dan kayak Bu Najwa bilang, kalau misalkan per hari keluarga itu cuma dibolehin beli 2 liter supaya itu lainnya nggak langka lagi. Dan selain itu kita juga bisa mengganti penggunaan minyak goreng dengan barang lain, dengan bahan lain. Jadi kayak kita goreng pakai pasir atau pakai mentega untuk menggoreng makanan yang kita mau bikin. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Semuanya. Kesempatan kali ini saya akan membagikan hasil dari diskusi kelompok kami. Oke, sebelumnya mungkin boleh perkenalan dulu. Saya Renata Andika Putra. Nama saya Muhammad Zaidan Nagian. Nama saya Nazril Putra Pramadika. Saya Minggu Satu Satyo. Oke, jadi dari diskusi kami itu barang yang kami ambil adalah durian. Dimana barang ini itu pernah langka baru zaman COVID kemarin. Nah, buat pertanyaan apa penyebab barang tersebut bisa langka? Jawabannya itu adalah karena waktu itu orang-orang itu mengalami panik buying, dimana ada kayak mitos kita yang bilang kalau durian ini bisa bikin kita jadi sembuh dan bisa bikin imun kita kuat. Jadi orang-orang itu pada panik buat beli durian rame-rame dan akhirnya stoknya habis itu. Akhirnya bisa langka deh barangnya. Dan selanjutnya bagaimana upaya mengatasi kelangkaan barang tersebut, yaitu dengan cara kedua membatasi jumlah barang yang akan dibeli oleh konsumen. Selanjutnya membeli barang dengan sesuai kebutuhan kita. Jadi kita tidak boleh membeli dengan banyak-banyak dulu. Yang terakhir ada pemerintah dapat memberikan bantuan berbagai. Jadi pemerintah itu diharapkan bisa membagi BBM itu dengan gratis supaya bertujuan dengan tidak menyebabkan kelangkaan pada BBM itu. Karena pemerintah pasti bisa membagi BBM itu secara merata biar orang-orang nggak ambil berlebihan. Iya. Ya, setidaknya itu diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dan kelompok saya ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang kelangkaan. Nah, oke, mungkin perkenalkan dulu, nama saya Fatul Abdul Rahman. Saya Yurianti. Oke, kelompok saya itu mengambil barang yang langka itu BBM. Nah, penyebab barang BBM itu langka itu karena pertama ada regulasi pemerintah pertama dan juga ada banyaknya pemakaian dan juga saya pernah baca itu gara-gara pertama terlambatnya distribusi dari Rusia kan pernah dengar kan Rusia dan Ukraina itu menyebabkan Rusia tuh kayak memblokir semua apa sih menyuplai semua jalur ya perdagangan itu untuk menutup diri kan gara dia menyerang Ukraina. Dan juga ada cara mengatasinya. Cara mengatasi itu dengan cara mencari sumber lain yang bisa digunakan untuk mengurangi penggunaan BBM. Jadi kayak bisa menggunakan motor listrik atau apa gitu kan. Naik sepeda juga bisa. Jalan tinggi juga bisa. Ya, artinya juga mungkin dari saya kayak bagaimana caranya mungkin kita harus ada kayak apa sih kayak ingin diri kita kayak kita tuh nggak usah kayak capek males gitu tinggal aja
Padahal itu pada bisa jalan kaki sambil agak sehat gitu. Dan juga misalnya kalau misalnya tempat kita tuh dekat dari halte atau apa itu kan kita bisa naik kendaraan umum biar kita banyaknya kendaraan pribadi itu mengurang dan permintaan BBM itu mengurang. Jadi kayak ya gitu deh. Kesadaran diri saja bang. Ya. Begitu saja dari kelompok kami. Naik materi dari kelangkaan. Ada yang mau menyimpulkan atau mereview pembelajaran? Oke, Raisya boleh. Menurut saya kita pelajari itu tentang kelangkaan. Jadi kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Dan hal itu tuh menyebabkan terdiri dari pertama keterbatasan sumber daya alam, kedua ada kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia, yang ketiga ada keterbatasan kemampuan manusia untuk mengelola sumber daya ekonomi yang ada, dan kita juga harus menguasai teknologi supaya kita nggak ketinggalan zaman, dan kita juga harus menguasai modal supaya kita juga memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dan efisien. Oke, beri tepuk tangan buat ya, materi hari ini tentang kelangkaan. Kalian juga udah dipelajari hari ini tentang kelangkaan itu bagaimana. Kalian juga bisa memprotektif diri kalian supaya enggak beli banyak-banyak atau melakukan panik buying terhadap barang-barang yang langka supaya tidak terjadinya atau tidak memperkeruh kelangkaan tersebut. Nah, karena waktunya juga udah habis, Ibu cukupkan materi pembelajaran hari ini. Jangan lupa direview di rumah, dan untuk materi yang akan datang itu tentang skala prioritas. Tadi Ibu udah singgung sedikit tentang skala prioritas. Jangan lupa dipelajari di rumah, biar pas pertemuan yang akan datang itu kita udah sama-sama mempelajarinya dan tinggal diulas. Oke. Silakan ke kelas untuk mempersiapkan sebelum ditutup. Itu dulu. Ya. Jadi sebelum pelajaran hari itu tutup, mari kita berdoa seagama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya semuanya.